Selamat malam Romo, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik yaitu kategorisasi atau klasifikasi teks. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Eh, Perkenalkan, nama saya Filipus Aldino Arselino dengan NIM 21531494. Saya Wendy Wicaksana dengan NIM 192 dan teman saya Rahmawan dengan NIM 214. Oke, di sini kita memiliki pokok pembahasan, yaitu ada tiga. Pertama, pemikiran dasar, metodologi, dan hasil analisis. Nah, pertama itu pemikiran dasar. Apa masalah dalam penelitian ini? Terus, masalah yang dipecahkan apa sih? Nah, penelitian ini berfokus pada penyelesaian masalah dalam klarifikasi teks yang merupakan bagian dari Natural Language Processing atau NLP. Klasifikasi teks klasifikasi teks ini adalah proses mengkategorikan teks ke dalam teks tertentu berdasarkan isinya. Ini dapat digunakan untuk menyortir dokumen teks seperti artikel berita, email, ulasan produk, dan lainnya ke dalam kategori yang relevan seperti topik sentimen atau jenis dokumen. Dalam penelitian ini, masalah yang akan diselesaikan adalah mengkelompokkan teks menjadi dua kategori, yaitu spam dan tidak spam atau HAL. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah agar meningkatkan keefektifan dan keefisienan sehingga pesan-pesan yang masuk ke spam tidak perlu dibuka dan dibaca sehingga bisa fokus kepada pesan yang bukan spam. Lalu apa sih hasil luarannya? Nah, yang akan dihasilkan dari hal ini adalah akan digunakan untuk membedakan spam dan bukan spam. Lalu apa manfaatnya? Nah, manfaat yang diperoleh bagi masyarakat adalah membantu mengurangi jumlah pesan yang tidak diinginkan yang diterima oleh pengguna. Ini termasuk iklan yang tidak relevan, pesan penipuan, dan konten berbahaya yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau pencurian identitas. Nah, manfaat untuk ilmu pengetahuan adalah dataset yang digunakan untuk pelatihan dan evaluasi model spam dapat menjadi benchmark penting. Hal ini membantu komunitas penelitian untuk membandingkan dan meningkatkan model mereka. Nah, lalu ada langkah metodologi. Nah, di sini kita mengambil data yang diperoleh dari Kaggle. Nah, data ini memiliki dua atribut, yaitu ada target dan message. Nah, atribut message merupakan pesan, sedangkan atribut target memberikan label apakah pesan tersebut adalah spam atau ham. Nah, di sini pesan spam itu berjumlah 747 orang, sedangkan ham berjumlah 4.825. Nah, kita di sini menggunakan metode ada dua. Pertama itu LSTM dan naive Bayes. Nah, LSTM itu singkatan dari Long Short Term Memory. LSTM adalah jenis arsitektur jaringan saraf rekursif yang digunakan untuk memproses data berurutan seperti teks. Lalu LSTM memiliki kemampuan untuk memahami konteks dan hubungan antar kata-kata dalam kalimat dengan baik, sehingga digunakan dalam tugas pemrosesan bahasa alami seperti klasifikasi teks. Dengan menggunakan kedua metode ini, program dapat melakukan klasifikasi teks untuk mengidentifikasi apakah pesan adalah spam atau bukan. Nah, lalu ada naive Bayes. Naive Bayes, naive Bayes adalah metode klasifikasi yang berbasis probabilitas. Metode ini memanfaatkan
teorema Bayes untuk menghitung probabilitas kelas target berdasarkan nilai fitur. Nah, di sini ada tata cara dan urutannya. Di sini kita mengimpor modul dan library yang diperlukan dalam membuat program. Nah, lalu kita membaca dataset tersebut. Kita menggunakan datasetnya itu merupakan nama spam CSV. Lalu kita di sini kita menggunakan Seaborn untuk membuat plot jumlah data untuk setiap kelas dalam dataset. Yang mana warnanya berbeda untuk setiap kelas, sehingga dapat mengevaluasi apakah data tidak seimbang atau seimbang. Nah, hasil output didapat berupa data yang tidak seimbang antara ham dan spam. Nah, di sini outputnya itu ham sekitar, di sini ham ada 4.825 dan spam 747. Di sini kita melakukan processing. Nah, di sini kita membersihkan teks, melakukan beberapa operasi membersihkan dengan menggunakan teks huruf kecil, menghapus teks di dalam tanda kurung, siku menghapus huruf tautan URL, menghapus tag HTML, menghapus tanda baca, menghapus karakter neolen, dan menghapus kata yang mengandung angka. Kemudian membersihkan teks dalam kolom message dalam sebuah data frame, yaitu data frame atau DF, dengan menggunakan fungsi clean text dan menampilkan 5 baris pertama dari data frame yang telah diperbarui. Lalu di sini kita melakukan stop word. Nah, di stop word ini kita menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan informasi signifikan dalam teks bahasa Inggris, seperti U, IM, C, dan UR dari kolom message clean dalam suatu data frame. Lalu kita melakukan steaming dengan menggunakan modul Natural Language Toolkit untuk melakukan steaming pada teks, kemudian modul Snowball Steamer dari NTLK yang digunakan untuk menginisialisasi steamer bahasa Inggris, fungsi stem text, kemudian didefinisikan untuk menerapkan steaming pada setiap kata dalam teks yang diberikan. Program ini kemudian diterapkan pada kolom message clean dalam data frame dengan menggunakan metode apply untuk menerapkan fungsi stem text pada entry dalam kolom tersebut, kemudian menampilkan data frame yang telah diperbarui. Oke, selanjutnya adalah smooth. Ini itu em, bertujuan untuk menyeimbangkan data. Jadi smooth ini akan menambahkan contoh sintetis pada kelas minoritas, yaitu kelas PAM yang tadi ada 747 untuk menyeimbangkan jumlah data antara kelas HAM dan kelas PAM. Untuk vektorisasi teks dan mengubah balik dari numerik ke teks, kami menggunakan TF-IDF Vectorize. Jadi penyeimbangan ini tuh penting karena dia bisa membuat bias terhadap kelas mayoritas. Itu maksudnya jika ada 90% data kelas HAM dan hanya ada 10% data kelas PAM, model mungkin akan selalu memprediksi HAM karena itu meminimalkan kesalahan keseluruhan meskipun tidak memberikan solusi yang berguna. Nah, yang kedua itu bisa memberikan performa evaluasi yang menyesatkan. Nanti kayak contoh tadi, pesan HAM tuh ada 90% dan spam tuh ada 10%. Jadi kalau model tuh prediksinya semua sebagai HAM, akurasinya itu masih 90%. Padahal itu performa yang menyesatkan. Oke, ini data setelah sudah diseimbangkan. Jadi yang kelas HAM ada 825 dan kelas PAM juga ada eh sorry, sorry. Oke, ini data setelah diseimbangkan
data ham itu ada 4.825 dan spam juga sama ada 4.825. Ini adalah word cloud untuk pesan berlabel ham. Jadi kita bisa lihat di sini kata-kata yang banyak muncul tuh seperti go, okay, come, got, need, love. Nah, ini word cloud untuk pesan dengan berlabel spam. Tuh kayak ada call, cash, award, climb, box, dan lain-lain. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa melihat ada perbedaan kata di di label spam dan di label ham yang cukup berbeda gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan menggunakan modul label encoder untuk mengubah kategori menjadi nilai numerik. Kemudian mengambil kolom target dari sebuah data frame, mengkodekannya menjadi nilai numerik menggunakan label encoder, dan menambahkan kolom baru target encoded yang berisi nilai-nilai yang sudah dikodekan ke dalam data frame. Nanti target encoded ini kita akan jadikan label gitu dalam pembuatan model. Oke, ini kita menggunakan algoritma naive Bayes. Kita mencoba menggunakan count vectorize. Jadi count vectorize ini dia akan menghitung jumlah kata dalam dokumen gitu. Dia menghitung frekuensinya. Jadi di sini untuk sebagai data untuk mengklasifikasikannya kita menggunakan data frame message clean yang sudah di pre-processing tadi. Lalu untuk label Y-nya kita menggunakan target yang sudah diubah jadi numerik tadi. Nah, di sini pembagian datanya 80% itu untuk training dan 20% itu untuk testing. Nah, selanjutnya kita membuat modelnya menggunakan Netflix. Nah, ini yang menggunakan TF-IDF Vectorize. Jadi TF-IDF Vectorize ini tidak hanya menghitung frekuensi istilah dalam dokumen, tetapi juga mempertimbangkan seberapa umum atau jarangnya istilah tersebut di seluruh kumpulan dokumen. Nah, jadi sama aja kayak tadi, trainingnya itu kita buat 80% dan untuk testing itu kita buat 20%. Nah, yang ketiga itu yang LSTM. Jadi LSTM ini agak berbeda dengan algoritma naive Bayes tadi. Di sini itu kita yang pertama melakukan tokenisasi. Jadi tokenisasi itu proses mengubah teks menjadi urutan token, di mana setiap token mewakili kata unik dalam korpus. Nah, selanjutnya itu ada padding. Padding itu diperlukan untuk memastikan bahwa semua urutan teks memiliki panjang yang sama, yang merupakan persyaratan memasukkan data ke dalam model pembelajaran mendalam atau deep learning. Lalu langkah terakhir itu adalah penggunaan lapisan e-bending yang mengubah indeks kata menjadi vektor berdimensi tetap yang bermakna secara semantik. Jadi di sini juga pembagiannya kita bagi kayak sebelumnya 80% untuk training dan 20% itu untuk testing. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Yaitu hasilnya seperti apa dan bagaimana itu bisa diketahui bahwa hasilnya sudah baik atau benar. Di sini ada rekap hasil. Di sini kami menggunakan naive Bayes dengan menggunakan convectorize. Di sini kami mendapatkan akurasinya 97,66%
di mana ini dinilai sebagai akurasi yang dihasilkan dengan sangat baik. Di sini kami mendapatkan HAM-nya itu 953, untuk di coefficient matriksnya itu HAM yang didapatkan yaitu 953, sedangkan 32-nya itu bukan HAM. Dan untuk spamnya di sini yang dideteksi adalah 932, sedangkan 13-nya itu yang bukan spam. Selanjutnya yaitu masih naik Bayern tapi dengan TF-IDF Vectorize. Di sini kami mendapatkan akurasi 97,56%, dengan di sini yang dinilai sebagai akurasi yang sangat baik. Di sini koefisien matriksnya itu HAM yang didapat yaitu 947, dengan 38-nya itu bukan HAM, sedangkan untuk spamnya itu 936, dengan 9-nya itu bukan spam. Yaitu selanjutnya yaitu LSTM. Di sini uh, akurasi yang didapatkan 99,43%, dan dimana di sini merupakan akurasi tertinggi dan dinilai sebagai akurasi yang hampir sempurna. Di sini untuk koefisien matriksnya kami mendapatkan untuk HAM-nya itu 981 untuk HAM-nya dan 4 yang bukan HAM. Sedangkan untuk spamnya itu kami mendapatkan 938 yang benar-benar spam dan 7 yang bukan spam. Saya di sini ada pengujian spam di sini lewat email dengan gift email, dan satunya lagi uh, dari black box. Di sini pengujian spam untuk email yang kahon tadi, ini kami menggunakan ketiga uh, metode tadi itu, kedua metode, cuman untuk yang pertama kami menggunakan knife Bayern Convectorize. Di sini dia mendeteksi tadi itu yang email yang pertama itu adalah spam. Kemudian yang selanjutnya TF-IDF Vectorize ini, di sini dia mengidentifikasi sebagai spam, dan untuk LSTM-nya ini mengidentifikasi sebagai spam. Selanjutnya untuk pengujian spam dari black box. Nah, di sini untuk Convectorize-nya, di sini untuk yang keduanya dari black box team-nya itu emailnya itu yang diidentifikasi itu sebagai HAM, dan untuk TF-IDF Vectorize-nya ini diidentifikasi sebagai HAM, dan untuk LSTM-nya ini diidentifikasi sebagai spam. Selanjutnya yaitu pengujian HAM. Ini kami menggunakan bantuan dari ChatGPT, di mana kami bertanya dan mendapatkan dua jawaban untuk diuji. Ini yang pertama kami menggunakan itu menggunakan mencoba yang pertama, itu message yang pertama diidentifikasi dari Convectorize-nya didapatkan yaitu diidentifikasi sebagai HAM, dan untuk TF-IDF Vectorize-nya itu di message yang pertamanya diidentifikasi sebagai HAM, dan untuk LSTM-nya ini diidentifikasi sebagai HAM. Selanjutnya untuk message yang kedua, untuk Convectorize-nya ini diidentifikasi sebagai HAM, dan TF-IDF Vectorize-nya ini diidentifikasi sebagai HAM, dan untuk LSTM-nya diidentifikasi sebagai HAM. Untuk kesimpulannya, ini penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah klasifikasi pada teks, khususnya dalam mengidentifikasi pesan spam. Di sini kami menggali pemecahan masalah melalui dua pendekatan, yaitu menggunakan algoritma Naïve Bayes dan juga jaringan saraf LSTM.
Nah, dari hasil yang didapat dari kedua algoritma ini menurut kami sudah cukup baik. Namun ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama minimnya jumlah data pada kelas pesan spam dalam dataset. Meskipun Smooth membantu dalam menyimbangkan datasetnya, data sintesis yang dihasilkan tidak sepenuhnya merepresentasikan keberagaman data di dunia nyata. Oleh karena itu, kami memiliki data yang lebih besar dan seimbang akan membantu meningkatkan kinerja model. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.